Mari kita siapkan hati kita pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil ngobrol, bermain handphone, atau melakukan kegiatan yang lain. Juga jangan lupa berdoa dan menyiapkan Alkitab. Shalom anak-anak yang di rumah. Apa kabar hari ini? Tetap sukacita? Waduh, ada yang jawab bosan ya. Udah bosan terus di rumah ya. Pengen sekolah minggu di gereja. Iya, masih harus tetap sabar ya. Karena COVID-nya nggak hilang-hilang ya. Bahkan makin banyak yang terpapar ya, terkena COVID. Masih harus sabar, belajar di rumah ya. Tetap semangat, belajar dengan tekun supaya nilainya baik, prestasinya baik juga ya. Kali ini Ibu ingin menyapa anak-anak untuk sekolah minggu tanggal 13, hanya berupa renungan saja. Tetap semangat ya. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, anak-anak siapkan di rumah Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami boleh berkumpul di rumah masing-masing dalam suasana menikmati kehidupan bersama orang tua, bersama adik kakak kami masing-masing, bersama keluarga yang ada. Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, dalam segala keberadaan dan kesederhanaan kami yakin Tuhan tetap hadir di dalamnya. Saat ini kami juga ingin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyapa kami melalui firman-Mu, dan kami juga mendapatkan pembelajaran berharga untuk kami selaku anak-anak Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang di rumah, pembacaan Alkitab kita Matius 2 ayat 1 sampai 12 sudah dibuka ya, sudah siap ya. Ya, judul perikopnya orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan
karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian ya anak-anak pembacaan Alkitabnya. Bagaimana di rumah masing-masing persiapan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus? Ada yang sudah merias pohon Natal seperti ini? Ya, mungkin ada yang masih bersiap-siap, nggak apa-apa ya. Mungkin ada juga yang meminta ke mamanya mau dibuatkan kue apa gitu ya. Tidak pun tidak apa-apa, karena sukacita Natal itu bukan karena pohon Natalnya, bukan karena kue Natalnya, bukan karena baju barunya, tetapi karena kita memang mau menyiapkan hati kita sebagai palungan bagi Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajak pada saat ini melalui tadi ya cerita yang kita baca di dalam Alkitab, bagaimana orang-orang Majus itu dari timur datang ke Yerusalem. Mereka mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, ya. Dan mereka kemudian sampailah kepada raja, ya, ingin mencari tahu gitu ya. Itu menimbulkan rasa terkejut, wah gitu ya, cari tahu sampai akhirnya mereka berjalan. Dan dalam perjalanan yang mereka tempuh, mereka tidak mengenal lelah orang Majus ini. Bilang orang pintar, ada yang bilang orang bijaksana gitu ya. Kemudian mereka tentu membawa barang-barang yang ingin mereka persembahkan, karena mereka merasa bersukacita, mereka ingin memberikan sesuatu kalau ketemu dengan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Ya, mereka kemudian menempuh perjalanan, dan ketika bertemu dengan Maria, dengan bayi Yesus. Di sini ada gambarnya nih ya. Ini Marianya, ini bayi Yesusnya, ini ada orang Majusnya, kelihatan ya? Anak-anak kelihatan ya? Nah ini ya, mempersembahkan mazmur dan kemenyan. Mas itu biasanya diberikan untuk raja, ya, mur wangi-wangian, ya, kemenyan juga biasanya semacam dupa dipakai untuk upacara keagamaan. Jadi itu mau melambangkan tentang bagaimana perjalanan Yesus kelak kan hanya dilahirkan saja, tetapi juga dengan karya pelayanannya. Dan orang Majus tidak mau kembali menemui Herodes, mereka memutar melalui jalan lain, dan mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki di sini ya, mempersembahkan. Dan di sini ada Ibu Maria, ibu bayi Yesus. Ini bayi Yesusnya ini memberikan apa yang mereka punya gitu ya, dipersembahkan. Mereka enggak memikirkan ini mahal harganya, enggak. Tapi karena saking senangnya mereka memberikannya itu ya, dengan sukacita. Mereka menempuh perjalanan jauh, mereka senang-senang saja, mereka happy, enjoy katanya ya. Dan yang luar biasa ialah bahwa di sini kita melihat bagaimana ketulusan, kesukacitaan, kerelaan mereka. Dan barang-barang yang mereka berikan itu bukan barang yang murah, barang yang mahal, barang yang terbaik yang mereka punya, diberikan kepada bayi Yesus, dipersembahkan ya. Nah, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki minggu Advent yang kedua ini, 13 Desember ya. Kita diajak juga untuk mensyukuri berkat Tuhan. Karena apa? Karena kita dalam masa-masa penantian ini kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya entah kapan. Dan di dalam penantian itu kita juga akan memperingati kelahiran Yesus di tengah dunia ini.
Kalau tadi orang Majus memberikan persembahan yang terbaik yang mereka miliki, nah anak-anak mempersembahkan apa kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan? Persembahan apa yang diberikan? Ayo, ada yang tahu? Siapa di situ tuh? Persembahan apa? Persembahan pujian bisa. Apalagi selain persembahan pujian? Persembahan waktu ya, berdoa, baca Alkitab. Kemudian persembahan apa lagi? Ya, persembahan berupa talenta ya yang Tuhan berikan. Ya, dipakai, dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bisa mempersembahkan segala yang kita punya untuk Tuhan. Waktu, tenaga, pikiran, perbuatan kita, bahkan anak-anak ya, anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat pada orang tua, itu merupakan persembahan juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh, tidak berbohong, ya, jujur, itu juga persembahan kita, persembahan hidup kita, mempersembahkan hati kita. Kita punya hati yang tulus, kita punya hati yang gembira, kita jauh dari hati yang jahat, kita dijauhkan juga dari iri hati. Itu sudah persembahan, persembahan hidup, persembahan hati kita, persembahkan pikiran kita, ya, kepandaian kita pakai untuk menolong orang lain, membantu teman, membantu sesama. Itu persembahan yang tidak ternilai, ya. Jadi bukan hanya berupa barang saja seperti yang ini orang Majus berikan ya, tetapi juga persembahan hati kita, persembahan hidup kita, persembahan kata-kata yang baik ya, kata-kata yang sopan, yang lembut, itu juga persembahan bagi Tuhan ya. Natal bukan hanya bersukacita karena ada pohon Natal, karena ada kue Natal, karena ada baju baru, sepatu baru, bukan hanya karena itu. Tetapi sukacita kita adalah karena Tuhan Yesus mau lahir di tengah dunia ini, mengalami penderitaan, dan belajarlah dari orang Majus yang memberikan apa yang mereka miliki yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, dan tetap anak-anak jaga kesehatan, tetap ceria, tetap semangat dalam belajar. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah Engkau berikan pada kami saat ini. Kiranya kami juga belajar seperti orang-orang Majus, kami dapat memberi yang terbaik juga, sebagaimana mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, barang-barang berharga yang mereka miliki, dan itu sebagai persembahan terbaik mereka bagi bayi Yesus dan Ibu Maria. Tuhan, kiranya kami juga mau mempersembahkan apa yang kami miliki, bukan saja berupa benda atau barang, tetapi juga kami mau mempersembahkan hati, pikiran, bahkan kehidupan kami, talenta kami yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami dapat memakainya menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sikap kami yang baik terhadap sesama, yang hormat dan sayang kepada orang tua, kesetiaan kami melakukan kehendak Tuhan, kiranya itu juga merupakan persembahan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, di tengah situasi pandemi COVID ini, berkatilah orang tua kami, lindungi mereka dari segala macam mara bahaya, berikan kesehatan kepada mereka supaya mereka tetap dapat membimbing kami. Untuk kami, anak-anak yang tetap belajar dari rumah, kiranya Tuhan juga memberikan semangat, kesungguh-sungguhan kepada kami, bahwa menuntut ilmu merupakan hal yang penting demi kehidupan dan masa depan kami. Berkatilah guru-guru yang mengajar kami, menuntun kami walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Tuhan pakai mereka sehingga dengan bimbingan, dengan pengajaran yang mereka berikan, kami menjadi tahu banyak hal. Kami
dapat menuntut ilmu dengan baik sebagai modal bagi masa depan kami. Berkati juga ya Tuhan gereja kami dalam pelayanannya di tengah situasi pandemi COVID ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya situasi pandemi COVID dapat segera diatasi, karena kami sudah sangat merindukan untuk belajar kembali di sekolah kami masing-masing. Pemerintah dalam kehidupan kami di Indonesia ini diberikan kesungguh-sungguhan untuk mengatasi berbagai persoalan. Berkati juga ya Tuhan kehidupan bangsa dan negara kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oh ya, anak-anak jangan lupa minggu depan tanggal 20 Desember 2020 akan ada perayaan Natal virtual untuk anak sekolah minggu. Jangan lupa ya dibuka linknya di YouTube MIK GKP Immanuel Karawang, atau nanti juga akan dibagikan ya kepada anak-anak. Dan tetap sukacita, tetap semangat dalam belajar, hormati orang tua, sayangi saudara-saudara, hormati guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah juga yang mengajar. Tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.